Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua, pemirsa televisi Pemulihan Firman dimanapun Anda berada. Kembali bersama Gembala Yefta Mulyanto dari Gereja Pemulihan Firman Hodula Yahwe Kopeng Salatiga. Saatnya menerima berkat dari firman Tuhan dalam acara Shalom Kopeng Komando Penginjilan bersama Gembala Yefta Mulyanto. Shalom Aleichem Kaferim, masih bersama saya Gembala Yefta Mulyanto dari GPF Hodula Yahwe Kopeng. Kali ini saya akan menyampaikan Dafar Elohim atau firman Tuhan yang saya beri judul mudik atau kembali, saudara. Atau dalam bahasa Ibraninya tesufah, bertobat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan bacakan dua ayat yang sudah seringkali kita baca. Saya akan bacakan di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2. Yang saya bacakan demikian Dafar Elohim. Dan terjadilah pada masa memerintahnya hakim-hakim bahwa ada kelaparan di negeri itu. Dan seorang pria dari Bethlehem Yehuda pergi untuk mengembara di padang Moab. Ia dan istrinya dan kedua anak laki-lakinya. Adapun nama pria itu adalah Elimelek dan nama istrinya Naomi. Dan nama kedua anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion, orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan tibalah mereka di padang Moab dan tinggallah mereka di sana. Amin. Saudara, kita sudah sering membaca kitab Rut ini, saudara. Bahwa di kitab Rut ini mengisahkan ada seorang yang namanya Elimelek, orang dari Bethlehem. Sedangkan kata Bethlehem itu sendiri muncul 51 kali di dalam kitab suci kita. Dan Bethlehem mengandung arti Bet yang artinya rumah. Lehem itu roti, artinya adalah rumah roti. Seharusnya saudara, Elimelek saat terjadi kelaparan di Bethlehem tidak takut atau khawatir akan kelaparan. Kenapa? Karena nama tempatnya saja sudah rumah roti. Arti rumah yang penuh dengan berkat. Tetapi kenapa Elimelek meninggalkan Bethlehem? Sedangkan kalau kita lihat juga kata atau nama Elimelek itu berasal dari kata Eli yang artinya Elohimku. Melek itu raja. Elohimku adalah raja. Bagaimana mungkin seorang anak raja atau anak yang dari raja itu sendiri, Tuhannya adalah raja, bisa kelaparan? Tetapi seringkali manusia melakukan hal yang sama. Saat ujian atau kelaparan atau cobaan yang sebentar, saudara, itu seringkali mereka sudah pergi meninggalkan kehidupannya, justru lari dari Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Elimelek meninggalkan Bethlehem yang artinya rumah roti. Saudara bayangkan, saudara, dari rumah roti justru mengembara, meninggalkan dan pergi ke padang Moab. Saudara perhatikan, saudara, di padang Moab dia mengembara. Berapa banyak orang yang jauh meninggalkan Tuhan, meninggalkan lari jauh dari Tuhan. Semakin menjauh dari Tuhan, semakin justru banyak masalah. Kita seringkali orang Kristen berbicara, saya anak raja, seperti Elimelek. Elohimku adalah raja. Tetapi faktanya begitu kita mengalami masalah, saudara, kita justru semakin menjauh dari Tuhan. Meninggalkan Bethlehem rumah kita, di mana rumah berkat itu terjadi, saudara. Justru semakin menjauh dari Tuhan, bukan semakin membaik, tetapi justru semakin mengerikan. Dan saat ada di pengembaraan jauh dari Bethlehem, di tempat negeri orang, justru Elimelek meninggal atau mati, saudara. Begitu juga dengan kedua anaknya, yaitu Kilion dan Mahlon, saudara. Dia juga meninggal, tinggal menantunya dan Naomi seorang diri. Tinggallah Naomi, Rut dan juga Orpa. Satu rumah semuanya menjadi janda, saudara. Kenapa? Karena jauh dari Tuhan. Kita menjauh dari Tuhan bukan semakin baik, tetapi justru semakin buruk. Apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi saya beri judul mudik. Mari cepat kembali, mudik kembali sama Tuhan. Mari kita tesufah kembali, bertobat kepada Bapa Yahweh. Ada perkataan Rabbi Eliezer, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Dia berkata kepada talmidnya, muridnya,
"Hai talmidku, muridku, bertobatlah sehari sebelum engkau mati." Kemudian muridnya nanya sama gurunya, "Guru, bagaimana kami tahu kami harus bertobat sehari sebelum mati? Karena kami nggak tahu kapan mati." "Justru karena kita tidak tahu mungkin besok kami akan mati, makanya hari ini kita bertobat. Mungkin besok saya nggak mati, tapi lusanya bisa saja kita mati. Maka besok kita bertobat." Maka pertobatan dilakukan seterusnya. Begitu juga dengan Naomi. Naomi akan cepat mengambil keputusan. Dia katakan, "Ayo cepat, kami akan kembali ke Bethlehem." Karena dia sudah mendengar bahwa di Bethlehem terjadi pemulihan. Dan begitulah yang terjadi. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, tetapi Bapa Yahweh juga yang akan membereskannya, saudara. Begitu juga saat Naomi mau kembali. Dan pilihan itu dikembalikan kepada Rut dan Orpa. Sayangnya Orpa kembali ke Moab, tetapi Rut mau kembali. Dan hebatnya Rut, dia berani berkata, "Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut pergi. Kemanapun kamu tinggal, aku pun akan tinggal. Bangsamu adalah bangsaku, dan Elohimmu adalah Elohimku." Orang yang sudah mencintai Tuhan, dia tidak akan pernah goyah terhadap apapun. Sekalipun beda suku, beda ras dan sebagainya, tetapi dia lebih mencintai Tuhan. Sehingga saat ini saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Rut dan Naomi lah kembali. Dia tesufa, mudik kembali ke Bethlehem. Untuk apa? Terjadi pemulihan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi saat dipulihkan, saudara? Saudara bisa lihat bagaimana Rut akhirnya menemukan seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, yang namanya Boas, yang nanti akan melahirkan generasi-generasi yang diberkati oleh Tuhan, mulai dari Obed dan kemudian Isai, yang nanti melahirkan generasinya Yesua. Sungguh hebat dafar Elohim, bahwa hidup di hadapan Tuhan itu sangat berharga. Seperti pemazmur di dalam kitab Tehillim 84 ayat yang ke-11 yang berbunyi, "Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain." Saudara bayangkan 1 hari perbandingannya 1000 hari di tempat lain, saudara. 1 hari perbandingannya 3 tahun. Itu baru di pelataran. Bagaimana mungkin kalau seandainya kita di ruang kudus, apa enggak jutaan hari, apalagi di ruang maha kudus yang bisa kekal selamanya. Sekarang kalau kita lihat, Tuhan melihat itu prosentase kesungguhan kita. Dari 1000 hari dibagi 10 itu menjadi 100 hari. Sedangkan 1 hari itu 24 jam. Jikalau dibagi menjadi 2 jam 40 menit. Saudara bayangkan 2 jam 40 menit cuman kita beribadah untuk datang kepada Tuhan. Jauh lebih berharga daripada 100 hari di tempat lain, saudara. Begitu juga kalau seandainya diprosentasekan lagi, dari 100 hari dibagi 10 menjadi 10 hari. Dan 2 jam 40 menit itu sekitar 160 menit, dibagi 10 menjadi 16 menit. Ternyata 16 menit kita cuma menyembah saat teduh, bersejenak bersama dengan Tuhan. Ternyata jauh lebih berharga daripada kita 10 hari di tempat lain. Coba saudara bayangkan lagi kalau seandainya diprosentase 10 menit lagi, sebagi 10 lagi, saudara. 10 hari dibagi 10, 1 hari. 16 menit dibagi 10 menjadi 1,6 menit. Ternyata kita cuma bilang haleluya, amin, engkau dahsyat ya Tuhan, engkau dahsyat ya Bapa ya, engkau dahsyat ya Yesua. Jauh lebih berharga daripada 1 hari kita mungkin jalan-jalan kemana. Dan satu hal lagi, saudara, dari 1 hari dibagi 10, 2 jam 40 menit. Ya saudara, dibandingkan dengan 0,96 detik. Karena 1,6 menit itu 96 detik. 0,96 detik itu lebih berharga daripada 2 jam 40 menit di tempat lain. Ternyata hanya bilang amin, haleluya, itu sudah 1 detik, saudara. Itu lebih berharga daripada 2 jam 40 menit gosip, ngerumpi, saudara. Dan itu jauh lebih berharga. Ternyata 1 hari di hadapan Tuhan lebih dahsyat, lebih hebat. Renungan dafar Elohim, saudara. Kalau kita mau lakukan sesuai dafar Elohim itu, maka kita yakin bahwa kita akan kembali terus menerus. Pertobatan yang terus terjadi di dalam hidup kita untuk kembali ke Bethlehem, ke rumah roti, ke rumah Tuhan yang kekal selamanya. Ikuti jejak Naomi, Rut, yang akhirnya melahirkan generasi bahkan sampai Yesua. Kalau kita lihat, saudara, bahwa Rut itu orang Moab. Moab itu adalah garis keturunan dari Lot dan anaknya, saudara, incest. Secara manusia mungkin gak bagus, tetapi kalau orang sudah masuk di dalam kerajaan Elohim, masuk di dalam Tuhan, menjadi orang yang sangat berharga.
Ternyata kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Bapa Yahweh. Dan jikalau kita istimewa, pasti ditempatkan juga di tempat yang istimewa. Nggak ada orang menyimpan cincin, berlian itu ditaruh di kamar mandi. Pasti ditempatkan brankas, bahkan tempat yang istimewa. Kalau kita menjadi orang yang istimewa, anahnu meyuhadim, kami ini sangat istimewa, pasti ditempatkan oleh Abah Yahweh pula di tempat yang istimewa. Paling tidak di Samayim, surganya Bapa Yahweh yang kekal selamanya. Dan itulah cara Tuhan di mana kasih-Nya selalu ada. Bapa Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya Gembala Yefta Mulyanto, Shalom Kopeng, Komando Penginjilan. Bapa Yahweh beserta Yeshua Mashiach Ruach Kodes memberkati kita semua. Amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Nantikan episode berikutnya. Bapa Yahweh memberkati.